Baik, halo dosen dan kakak asisten sekalian beserta teman-teman. Berikut kami dari kelompok 3 K01 pada mata kuliah Geografi Lingkungan akan memaparkan Project Based Learning yang berjudul Analisis Spasial Perhitungan Jasa Ekosistem serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada studi kasus Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Oke, selanjutnya itu ada latar belakang penelitian di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya alam menyediakan sumber daya dan manusia yang menggunakannya. Nah, dengan penelitian ini harapannya lingkungan bisa menjadi sumber daya yang berkelanjutan. Dengan kami membuat pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup beserta indeks desa ekosistemnya. Boleh di next. Nah, ini regulasi yang kami gunakan sebagai latar belakang yaitu UU No 32 tahun 2009. Boleh di next. Nah, kenapa di Kabupaten Bekasi yang kami lakukan penelitian dikarenakan ada empat aspek nih. Pertama, ada perubahan penggunaan lahan, ada peningkatan kebutuhan sumber daya air, ada peningkatan potensi pencemaran lingkungan, dan yang keempat, tekanan terhadap fungsi ekosistem, di mana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bekasi itu menjadi kota satelit dari Jabodetabek. Boleh di next. Kemudian ada tiga tujuan proyek atau tujuan penelitian. Yang pertama itu melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem Kabupaten Bekasi, melakukan perhitungan indeks jasa ekosistem Kabupaten Bekasi, dan terakhir membuat konsep perhitungan valuasi kerugian daerah Kabupaten Bekasi berbasiskan jasa ekosistem. Lalu untuk PJBL ini kami memiliki beberapa studi literatur. Yang pertama ada definisi jasa ekosistem, yang berarti manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Lalu ada juga klasifikasi jasa ekosistem, yaitu jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Next. Lalu terdapat juga definisi operasional yang tercantum dalam UU nomor 32 tahun 2009. Lalu terdapat juga beberapa aspek lain di penentuan D3LH secara spasial. Adapun manfaat penelitian dari PJBL ini, yang pertama manfaat bagi mahasiswa bisa dilihat, lalu selanjutnya manfaat bagi perguruan tinggi, manfaat bagi masyarakat, hingga yang terakhir manfaat bagi instansi pemerintah. Kemudian untuk area studi sendiri itu kami lakukan di Kabupaten Bekasi yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kemudian ini adalah persentase luas wilayah kecamatan Kabupaten Bekasi, dan ini adalah informasi umum area studi Kabupaten Bekasi. Lalu untuk mengerjakan PJBL ini kami menggunakan dua data utama. Yang pertama data ekoregion Kabupaten Bekasi tahun 2020 dan juga data penutup lahan Kabupaten Bekasi tahun 2020. Ini untuk definisi datanya lebih lanjut. Ini ada reklasifikasi data peta ekoregion Kabupaten Bekasi dan ini data reklasifikasi peta penutup lahan Kabupaten Bekasi. Adapun diagram alur penelitian yang kami laksanakan pada PJBL ini, yaitu dimulai dari penyusunan peta ekoregion dan penutup lahan Kabupaten Bekasi hingga pada akhirnya menghasilkan output berupa konsep nilai evaluasi kerugian wilayah berbasis indeks jasa ekosistem di Kabupaten Bekasi. Next. Nah, selanjutnya untuk pendekatan penelitian, kami menggunakan pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem yang mana kami memanfaatkan analisis secara spasial menggunakan SIG, dan pendekatan ini pun mengacu pada KLHK dalam kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis ekoregion, yang mana konsep ini mengikuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun juga pendekatan jasa ekosistem bagi menjadi empat, yang pertama jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Next. Nah, selanjutnya ini penutup lahan wilayah penelitian kami terdapat 8 jenis, mulai dari hutan mangrove hingga tumbuh air. Lalu ekoregion wilayah penelitian memiliki 13 jenis ekoregion yang kemudian dikelompokkan menjadi 9 tipe bentuk lahan, yaitu mulai dari dataran aluvial hingga bukit lipatan. Yang terakhir, jenis jasa ekosistem yang dianalisis oleh kami terdapat 20 jenis jasa ekosistem yang kemudian dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Next. Baik, ini merupakan alur penelitian kami di mana ada input, proses, dan output, di mana outputnya ada tiga, peta daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, selanjutnya ada indeks desa ekosistem, dan yang ketiga ada konsep perhitungan valuasi kerugian. Boleh di next. Nah, untuk menghitung nilai indeks desa ekosistem, pertama itu penyusunan peta ekoregion dan peta penutup lahan yang direklasifikasi berdasarkan studi literatur. Selanjutnya ada penilaian peran ekoregion dan penutup lahan terhadap jasa ekosistem dengan metode expert based valuation. Terus ada teknik analisis pairwise comparison, di mana menggunakan formulasi yang tertera. Boleh di next. Selanjutnya ada perhitungan koefisien jasa ekosistem yang di mana KJE ekoregion dan KJE penutup lahannya itu kami dapatkan dari studi literatur dan kami langsung menghitung koefisien jasa ekosistem dari perkalian antara keduanya. Selanjutnya kami melakukan scaling nilai koefisien jasa ekosistem yang di mana agar rentangnya ada di 0 sampai 1 dan kami melakukan klasifikasi dari nilai koefisien jasa ekosistem untuk setiap jasanya di mana menjadi 5 kelas menggunakan geometrik interval di mana ada kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sampai sangat tinggi. Selanjutnya kami menghitung indeks jasa ekosistemnya menggunakan formulasi yang tertera. Boleh di next? Selanjutnya kami melakukan analisis sistem informasi geografis yang dimana ini untuk mengolah data biofisik wilayah, menghitung koefisien jasa ekosistem dan menghitung indeks jasa ekosistem yang dimana kami menggunakan perangkat lunak QGIS
yang bertujuan untuk pengolahan data spasial beserta juga atributnya dan juga analisis statistik spasial, di mana dua data utama kami olah sedemikian rupa sebagaimana yang tertera untuk menghasilkan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan jasa ekosistem. Selanjutnya, validasi dan verifikasi indeks jasa ekosistem kami menggunakan metode kualitatif map-to-map comparison, di mana uji validasi menggunakan publikasi kondisi lingkungan hidup di area Kabupaten Bekasi, yang di mana referensinya itu terpublikasi secara resmi seperti laporan pemerintah daerah, laporan Kementerian Lingkungan Hidup, berita, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya mengenai perhitungan valuasi kerugian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai kehilangan fungsi ekologis akibat perubahan penggunaan lahan atau tekanan aktivitas pembangunan. Formulanya dapat dilihat dan kesimpulannya yang kami ekspektasikan adalah semakin tinggi selisih dari nilai valuasi kerugian, maka semakin tinggi pula tingkat kerugian ekologis yang terjadi, begitu pula sebaliknya. Oke, selanjutnya output yang pertama itu ada peta daya dukung dan daya tampung. Yang pertama itu ada jasa ekosistem penyediaan, ada pangan, ada air bersih, ada serat atau fiber, ada energi, ada sumber daya genetik, dan ada pengaturan iklim. Selanjutnya ada pemeliharaan kualitas udara. Selanjutnya ada pengaturan tata aliran air dan pengendali banjir. Ada pencegahan dan perlindungan dari bencana alam. Ada pemurnian air. Ada pengolahan dan penguraian limbah. Ada penyerbukan alami atau pollination. Ada pengendalian hama dan penyakit. Ada tempat tinggal dan ruang hidup. Ada rekreasi dan ekoturism. Ada estetika alam. Ada siklus hara. Ada biodiversitas. Ada pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Dan yang terakhir ada produksi primer. Itulah merupakan 20 peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang kami telah buat. Selanjutnya didapatkan pula indeks jasa ekosistemnya dari Kabupaten Bekasi, yang dimana tertinggi pada jasa pendukung, diikuti jasa pengaturan, penyediaan, dan terendah pada budaya. Pangan dan pembentukan tanah mendominasi, sedangkan energi, pemurnian air, dan estetika alam relatif lebih rendah. Hal ini artinya menunjukkan adanya fungsi ekologis dasar yang berjalan baik, tetapi aspek estetika, pemurnian air, dan beberapa jasa pengaturannya perlu ditinjau untuk pengelolaan yang lebih baik dan optimal ke depannya. Lalu didapatkan hasil peta sebagai berikut. Peta jasa ekosistem penting yang didapatkan dari peta daya dukung dan daya tampung, dan juga nilai indeks jasa ekosistem di slide sebelumnya yang dihasilkan untuk presentasi luas seperti berikut. Selanjutnya merupakan hasil dari validasi dan verifikasi menggunakan metode kualitatif map-to-map comparison, yang dimana kami menggunakan peta RPJPD Kabupaten Bekasi 2025 hingga 2045. Next. Yang pertama merupakan validasi dan verifikasi untuk peta jasa penyedia pangan. Lalu selanjutnya peta jasa ekosistem penyediaan air bersih. Lalu selanjutnya validasi peta jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan pengendali banjir. Dan selanjutnya validasi peta jasa ekosistem pengaturan pemurnian air. Dan selanjutnya validasi peta jasa pengolahan dan penguraian limbah. Lalu selanjutnya validasi peta jasa pemeliharaan kualitas udara. Dan yang terakhir yaitu validasi peta jasa pengaturan iklim. Kemudian masuk ke valuasi kerugian. Yang pertama adalah valuasi kerugian berbasis IJE, yang dimana tahapnya dapat dilihat. Kemudian valuasi kerugian berbasiskan TEV atau Total Economic Value. Kemudian ini adalah komponen-komponen dari TEV. Yang pertama adalah DUV, kedua adalah IUV, ketiga adalah OV, keempat adalah XV, dan terakhir adalah BV. Lalu untuk limitasi pada studi selanjutnya terdapat beberapa limitasi seperti keterbatasan data, pembobotan yang bisa dioptimalkan, dan juga terdapat beberapa saran yang tercantum pada slide berikut. Selanjutnya didapatkan juga 3 kesimpulan yang menjawab 3 tujuan dari Project Based Learning ini, dan di mana pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bekasi menunjukkan sebagian besar wilayah berada pada kelas yang sedang hingga tinggi, terutama pada jasa pendukung pengaturan. Sebaliknya pada jasa budaya seperti estetika alam dan rekreasi masih rendah hingga sedang. Yang kedua, perhitungan IJ menunjukkan nilai tertinggi pada jasa pendukung dan terendah pada jasa budaya. Hal ini menunjukkan Kabupaten Bekasi memiliki kapasitas ekologis yang cukup baik, tetapi ketimpangan antar komponennya masih memerlukan pengelolaan lingkungan yang lebih optimal. Yang terakhir, konsep perhitungan valuasi kerugian berdasarkan IJE dibuat menjadi 2 metode. Yang pertama menggunakan IJE dan yang kedua menggunakan konsep Total Economic Value. Berikut ini merupakan referensi yang kelompok kami lakukan, dan ini adalah pembagian tugasnya dalam menyelesaikan Project Based Learning ini, dan terima kasih
atas perhatiannya Bapak Ibu dosen sekalian, kakak asisten dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.